tengah kehidupan modern Jepang yang dikenal sangat disiplin dan bergerak dengan ritme yang begitu cepat, belakangan muncul sebuah pemandangan sederhana yang diam-diam berhasil menarik perhatian banyak warga setempat. Bukan festival besar yang meriah, bukan konser yang dipadati ribuan penonton, dan bukan pula acara resmi yang diselenggarakan pemerintah. Pemandangan itu justru hadir di pinggir sungai, di area yang biasanya tampak tenang dan sepi ketika hari libur tiba. Di sana, sekelompok orang Indonesia terlihat berkumpul sambil membawa kantong sampah, sarung tangan, dan berbagai alat pembersih sederhana. Mereka menyusuri aliran sungai dengan penuh semangat. Satu persatu sampah plastik dipungut, ranting-ranting kotor dibersihkan, bahkan limbah yang masih bisa dimanfaatkan kembali dipilah dengan teliti untuk didaur ulang. Namun ada satu hal yang membuat banyak warga Jepang merasa heran. Semua kegiatan itu dilakukan secara sukarela, tidak ada bayaran, tidak ada sponsor besar. Bahkan sebagian besar dari mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan yang cukup berat selama hari kerja. Tetapi ketika hari libur datang, mereka tetap hadir dengan wajah ceria dan semangat yang tinggi, seolah-olah sedang mengikuti sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan. Pada awalnya, banyak warga Jepang mengira bahwa kegiatan tersebut hanyalah aktivitas komunitas biasa. Namun karena dilakukan secara berulang dan konsisten, rasa penasaran perlahan mulai tumbuh. Beberapa warga lokal diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Mereka bertanya-tanya mengapa para pekerja migran asal Indonesia rela menghabiskan waktu istirahat mereka untuk membersihkan sungai. Di tengah kehidupan perkotaan yang semakin individualistis, tindakan seperti itu terasa semakin jarang ditemukan. Terlebih lagi ketika dilakukan oleh anak-anak muda yang sebenarnya bisa saja memilih untuk berlibur, beristirahat di rumah, atau menikmati waktu luang mereka dengan cara lain. Namun justru karena itulah perhatian masyarakat mulai mengarah kepada mereka. Menariknya, pemandangan serupa ternyata juga mulai terlihat di beberapa wilayah Jepang lainnya. Orang-orang Indonesia berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membersihkan lingkungan sekitar, mengangkat sampah dari sungai, lalu menutup kegiatan dengan makan bersama sambil bercanda hangat satu sama lain. Sedikit demi sedikit, suasana itu mulai menyentuh hati warga Jepang sendiri. Ada yang awalnya hanya menonton dari kejauhan, kemudian ikut membantu. Ada pula yang mulai bertanya tentang alasan dibalik semua kegiatan tersebut. Dan ketika jawabannya terdengar, banyak orang justru semakin kagum. Alasannya ternyata sangat sederhana. Bagi banyak orang Indonesia, budaya gotong royong memang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sejak lama. Di berbagai daerah di Indonesia, kerja bakti dan kegiatan sosial bukanlah sesuatu yang asing. Nilai kebersamaan telah tumbuh sejak kecil, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat sekitar. Yang menarik, budaya itu ternyata tetap terbawa meskipun mereka tinggal jauh dari tanah air. Bahkan ketika hidup di negeri orang, rasa kebersamaan tersebut justru terasa semakin penting. Banyak pekerja Indonesia di Jepang mengaku bahwa kegiatan sosial seperti membersihkan sungai membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain di tengah kehidupan perantauan yang tidak selalu mudah dijalani. Tanpa disadari, kebiasaan sederhana itu mulai menghadirkan sesuatu yang berbeda di mata masyarakat Jepang. Perlahan-lahan, rasa heran berubah menjadi rasa kagum. Beberapa warga Jepang mulai mengunggah kegiatan tersebut ke media sosial. Video-video sederhana yang memperlihatkan orang Indonesia membersihkan sungai mulai menyebar luas dan menarik perhatian banyak orang. Komentar-komentar positif pun bermunculan. Ada yang mengaku tersentuh melihat semangat mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa tindakan kecil seperti itu terasa jauh lebih tulus dibandingkan kampanye besar yang seringkali hanya ramai pada awal pelaksanaannya. Yang lebih menarik lagi, sebagian warga lanjut usia di Jepang mengaku teringat pada masa lalu mereka sendiri. Dahulu, budaya kerja bakti dan gotong royong juga sangat kuat di Jepang, terutama di desa-desa kecil. Namun seiring perkembangan zaman, kebiasaan tersebut perlahan mulai berkurang. Kesibukan pekerjaan, kehidupan kota yang semakin padat, serta gaya hidup modern membuat interaksi sosial antar warga menjadi semakin menurun. Karena itulah ketika mereka melihat orang Indonesia melakukan kegiatan sosial dengan penuh semangat, muncul perasaan hangat yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata.
Seolah-olah mereka sedang melihat kembali nilai-nilai sosial lama yang perlahan mulai menghilang. Dari situlah hubungan yang awalnya biasa perlahan berubah menjadi lebih dekat. Sungai yang tadinya hanya menjadi lokasi pembersihan, kini berubah menjadi ruang pertemuan budaya. Orang Jepang dan Indonesia mulai berbincang santai, berbagi makanan, hingga saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka. Momen-momen sederhana seperti itulah yang ternyata meninggalkan kesan sangat mendalam. Selama ini banyak orang hanya melihat pekerja migran dari sisi ekonomi semata. Mereka dianggap datang untuk bekerja, lalu pulang setelah tugasnya selesai. Namun kegiatan sosial seperti ini menunjukkan sisi lain yang jarang terlihat. Banyak orang Indonesia ternyata tidak hanya ingin mencari penghasilan. Mereka juga ingin memberikan manfaat bagi lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka ingin menjadi bagian dari masyarakat sekitar, bukan sekadar orang asing yang hadir untuk sementara waktu. Dan perlahan-lahan, citra orang Indonesia mulai berubah menjadi semakin positif di mata masyarakat Jepang. Bagian yang paling menyentuh adalah ketika banyak peserta kegiatan sosial tersebut mengaku bahwa mereka sebenarnya hanya ingin membalas kebaikan masyarakat Jepang. Mereka merasa telah diberikan kesempatan untuk bekerja, tinggal, dan membangun kehidupan yang lebih baik di negeri tersebut. Karena itulah mereka ingin menunjukkan rasa terima kasih melalui tindakan nyata. Bukan melalui pidato yang panjang, bukan pula melalui kata-kata yang besar, melainkan melalui tindakan sederhana yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh lingkungan sekitar. Hal lain yang membuat warga Jepang semakin kagum adalah ketulusan yang terpancar dari kegiatan tersebut. Sebagian besar kegiatan dilakukan secara mandiri tanpa bantuan sponsor besar. Mereka membawa peralatan sendiri, membeli konsumsi secara bersama-sama, bahkan mengatur jadwal kegiatan secara sukarela setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada pencitraan besar-besaran. Hanya sekumpulan orang yang ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Dan justru karena kesederhanaannya itulah, ketulusan tersebut terasa begitu nyata. Beberapa pengamat sosial di Jepang bahkan mulai melihat fenomena ini sebagai bentuk soft power Indonesia yang tumbuh secara alami, tanpa promosi resmi, tanpa kampanye besar. Citra positif Indonesia hadir melalui interaksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang hubungan antar bangsa memang tidak selalu dibangun melalui kerjasama besar atau pertemuan resmi tingkat tinggi. Terkadang hubungan itu justru tumbuh dari tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus oleh masyarakat biasa. Dan dalam kisah ini, sungai-sungai kecil di Jepang menjadi saksi bagaimana budaya gotong royong Indonesia mampu menyentuh hati banyak orang. Kini semakin banyak warga Jepang yang mulai memahami alasan di balik semangat orang Indonesia tersebut. Mereka mulai melihat bahwa bagi masyarakat Indonesia, kebersamaan bukan sekadar tradisi lama. Kebersamaan adalah bagian penting dari cara hidup, sesuatu yang membuat orang merasa lebih dekat satu sama lain. Dan ketika nilai itu dibawa ke luar negeri, dampaknya ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan banyak orang sebelumnya. Pada akhirnya, cerita tentang orang Indonesia yang membersihkan sungai saat hari libur bukan hanya tentang kebersihan lingkungan semata. Ini adalah cerita tentang budaya, tentang rasa syukur, tentang kebersamaan, dan tentang kekuatan tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. Apa yang pada awalnya membuat warga Jepang merasa bingung, perlahan berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Dan mungkin tanpa banyak disadari, dari pinggir sungai yang sederhana itulah citra Indonesia mulai tumbuh semakin positif di mata masyarakat Jepang. Sebuah bukti bahwa hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus terkadang mampu meninggalkan kesan yang jauh lebih besar dibanding sesuatu yang tampak mewah dan megah.